Oh, pada tanglet babakan apa mau? Patrap Samadhi Manunggal Jati versi 23. Versi 23. Yeah. Versi pertama kan sudah biasa dilakukan. Terus yang ditanyakan tentang apanya itu? Napas ya Pak. Tarik napas. Tapi yang biasa yang kedua yang saya lakukan itu dari awal ini. Tarik napas dulu. Napas sudah saya atur. Tapi kejadiannya beda. Sebenarnya yang rumit itu justru yang apa namanya? Yang rumit itu Patrap Samadhi Manunggal Jati yang pertama, maksudnya. Iya, itu yang rumit itu. Karena dia satu memakan durasi panjang, terus yang kedua kan ada ritual di situ. Ada ritual. Kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati kedua dan ketiga itu kan hanya tentang olahan napas saja yang membedakan. Kalau tahap kedua pengaturan napas dilakukan sesudah bersamadhi. Nah, kalau tahap yang ketiga itu olah napas atau pengaturan napas dilakukan sebelum samadhi. Ketiga-tiganya Patrap Samadhinya sama. Ketiga-tiganya itu Patrap Samadhinya sama. Hanya saja di yang pertama itu tidak menggunakan olahan napas, yang kedua menggunakan olahan napas pada akhirnya, dan yang ketiga menggunakan olahan napas sebelum bersamadhi. Terus lagi, kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati yang pertama itu kan hanya bisa dilakukan petang hari. Nah, kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati yang kedua dan ketiga itu kan bebas waktunya, kapanpun bisa dilakukan. Itu perbedaannya. Nah, terus lagi, Patrap Samadhi Manunggal Jati yang pertama itu hubungannya dengan kehidupannya, dengan kehidupan raga. Nah, dengan kehidupan raga. Nah, kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati yang kedua itu hubungannya dengan jiwa dan alam semesta, atau alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Nah, kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati yang ketiga itu hubungannya dengan hidup, khusus dengan hidup atau dengan guru sejati. Itu arah tujuannya. Nah, arah tujuannya. Lebih penting yang mana? Tiga-tiganya kalau menurut saya tiga-tiganya penting semua. Tiga-tiganya penting semua. Lebih utama mana? Tiga-tiganya utama semua kalau menurut saya. Menurut saya pribadi. Contoh, Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama. Itu kan kaitannya dengan raga. Dan alam, dengan kehidupan. Kehidupan raga kita. Nah, kalau kita merasa gitu, kalau kita merasa raga ini butuh sehat, butuh kecukupan, butuh keselamatan,
Maka patrap samadhi manunggal jati yang tahap pertama ini kan harus. Dia akan menjadi harus. Dia tidak menjadi harus kalau kita tidak membutuhkan sehat, tidak membutuhkan kecukupan sandang pangan, menjadi tidak harus. Namun selama kita merasa bahwa raga kita itu butuh sehat, butuh kecukupan sandang pangan, butuh keselamatan, maka patrap samadhi manunggal jati tahap pertama menjadi harus. Nah, terus patrap samadhi manunggal jati yang kedua. Kalau kita pengen mempunyai kecerdasan pribadi atau wawasan pribadi, dalam artian itu kecerdasan karya kita sendiri, tidak katanya orang lain gitu. Maka patrap samadhi manunggal jati tahap kedua ini perlu, karena dia akan berkaitan dengan jiwa kita, dengan spiritual jiwa kita, dengan kecerdasan jiwa kita, dengan kebijaksanaan jiwa kita, dengan pencerahan jiwa kita. Nah, kalau patrap samadhi manunggal jati tahap ketiga, nah ini dia melampaui semua alasan. Karena semua alasan itu butuh hidup. Nah, patrap samadhi manunggal jati tahap 3 kaitannya dengan hidup. Seperti itu, Mas ya. Hanya saja patrap samadhi manunggal jati yang ketiga itu tidak bisa latihan itu tok. Karena dia berperan penting, berperan sangat penting. Jadi kalau belum ahli, patrap samadhinya masih patrap samadhi belajar, itu terkesan remeh, jadi semacam meremehkan. Jadi kesimpulannya, selagi masih belum ahli menguasai nafas, ya maka yang perlu dilakukan dengan disiplin ya tahap 1, tahap 2, tahap 1, tahap 2, tahap 1, tahap 2, terus sampai pada titik di mana kita mempercayai diri kita bahwa diri kita sudah ahli. Sampai meyakini diri, keyakinan diri. Tidak meragukan diri lagi. Seperti itu, Mas. Namun yang perlu ditegaskan adalah patrap samadhi manunggal jati yang tahap pertama itu benar-benar harus sudah mengerti dan sudah memahami. Karena dia
berlaku universal. Jadi tidak untuk diri sendiri. Keluarga kita terkait di situ. Anak istri kita, suami anak kita terkait di situ. Jadi tidak untuk diri sendiri, tidak untuk diri sendiri. Dan apapun yang berhubungan dengan kita setiap harinya terlibat di situ. Bahkan sesuatu hal yang belum selesai, belum selamat atau belum sempurna, juga terlibat di situ. Makanya dia memiliki ritual, dan ritualnya itu rumit sekali. Rumit. Walaupun ritualnya itu hanya antara firman dan sabda saja. Dalam artian itu bukan ritual puasa, bukan ritual itu ini, bukan. Ritual berfirman, ritual bersabda. Namun rumit. Karena dia melibatkan kesadaran kita. Melibatkan seluruh kesadaran kita. Kesadaran yang tersadari, kesadaran yang tidak tersadari, terlibat semua di situ. Nah, yang lama itu kan ritualnya itu. Yang lama itu kan ritualnya itu. Maka kita memerankan hidup sehari penuh. Sehari penuh kita memerankan hidup. Itu kan banyak sekali kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman, kelakuan, perbuatan, kan banyak sekali itu, beraneka ragam. Dan semuanya itu harus teringat. Harus teringat dan harus disyukuri. Rumitnya kan di situ, Mas. Nah, yang memakan waktu lama kan itu. Jadi bukan karena lakunya itu dijalankan sesudah mandi, kemudian yang diterima kasih hanya perangkat mandi saja. Semuanya, bukan cuma itu, semuanya yang kita ingat. Semuanya yang kita ingat. Artinya kan dia melibatkan kesadaran, Pak Guru. Kesadaran yang lepas, kesadaran yang terpegang, kesadaran yang putus, kesadaran yang disadari, kesadaran yang tidak disadari, dilibatkan semua di situ. Sebagai bukti kalau kamu itu benar-benar sedang laku suci. Rumitnya. Jadi yang perlu dan harus ditegaskan itu Patrap Samadhi Manunggal Jati yang tahap pertama. Karena ada ritual di dalamnya, dan ritual itu melibatkan seluruh kesadaran selama sehari penuh. Disebut tidak berhasil Patrap Samadhi Manunggal Jatinya kalau ada yang terlewat. Namun bukan berarti sia-sia walaupun tidak berhasil. Enggak sia-sia. Berhasil. Disebut tidak berhasil itu karena ada yang tertunda. Ada yang tertunda.
tidak selesai semuanya. Nah, untuk saya pribadi itu adalah patrap samadhi terpanjang, patrap samadhi terlama untuk saya sendiri, untuk saya pribadi. Mungkin durasi patrap samadhi apapun itu masih lebih lama durasi saya bersyukur. Makanya saya nyatakan, semakin luas syukurmu, semakin banyak keperluan raga ini tercukupi. Paham Mas? Jadi kita harus ekstra hati-hati di situ. Karena alam semesta hanya paham kepada syukur kita. Selain syukur kita, itu alam semesta tidak kenal. Ini tentang raga loh ya, tentang raga. Karena yang sedang kita bahas adalah patrap samadhi manunggal jati yang tahap pertama. Jadi respon alam semesta terhadap tubuh kita itu dari ucapan syukur kita ini tadi. Karena ucapan syukur kita ini membuktikan bahwa raga kita itu raga sadar gitu. Raga yang hidup gitu. Raga yang berkesadaran. Nah, itu yang akan menjadi jalan akses menyatu dengan alam semesta. Satu misal, ketika kita mandi, kita menggunakan 10 perangkat. Namun yang kita ingat hanya 9 gitu. Itu dianggap tidak selesai. Itu termasuk tidak selesai. Itu masih di sekitar kamar mandi itu. Nah, di luar kamar mandi nah, kualitas spiritual kita, nah itu tercerminkan dari patrap samadhi manunggal jati tahap pertama ini. Tercermin di situ kualitas spiritual kita. Jadi dia sangat rumit sekali. Jadi kesadaran kita selama sehari penuh itu benar-benar dituntut di situ. Benar-benar dituntut, benar-benar dimintai bukti. Karena yang menyaksikan kehidupan kita sehari penuh kan kesadaran kita. Yang menyaksikan itu. Dan
dia mendapatkan gelar maha mengetahui. Mendapatkan gelar maha mengetahui. Lah kok sampai ada yang terlewat, berarti kan bukan tidak maha mengetahui dia. Jadi kehidupan kita sehari penuh itu harus kita syukuri atau harus kita ucapi terima kasih satu persatu. Satu persatu. Nah itu saja kalau harus dihitung gitu ya. Kalau mau bermain kalkulator gitu ya. Kalau harus dihitung, syukur kita itu aja sudah melebihi patrap samadhi. Hitungannya itu udah melebihi patrap samadhi. Harus teliti, Pak. Iya, harus teliti dan harus ingat. Kita dituntut untuk mengingat semuanya. Dituntut untuk mengingat semuanya. Makanya kalau semua sudah diterima kasih semua itu, jangan berlanjut ke patrap dulu. Ingat-ingat dulu masih ada yang tertinggal enggak? Ingat-ingat dulu masih ada yang tertinggal enggak? Kalau yakin nggak ada yang tertinggal, nah baru palunggu panutup. Kalau belum kalau belum yakin, jangan sekali-kali palunggu panutup dulu. Berarti selama ini banyak yang lolos. Mungkin. Saya pribadi, berarti banyak yang lolos. Itu kalau bahasanya Jalaluddin Rumi, jangan mengaku berspiritual kalau belum tahu caranya makan yang baik dan tepat, caranya minum yang baik dan tepat, caranya berbicara. Nah, duduknya itu di sini, lungguh ya ono niki. Lungguh ya ono. Harus detail ini. Ya, harus detail. Bahkan misal contoh ya, rokok saya kan ini, terus di sela waktu saya ketemu teman, nah sebagai ungkapan pertemuan, teman saya memberikan rokok pada saya, dan rokoknya udah beda itu, ya. Itu pun masuk hitungan. Artinya kita mengucapkan terima kasih kepada rokok itu harus 2 kali. Karena ada yang beda merek itu. Padahal sama-sama rokoknya itu. Sama-sama rokoknya itu. Nah, rumit di sini, rumit sekali gitu. Berarti yang terumit yang patrap samadhi menurut Jati, yang terima kasihnya dia harus detail. Ya. Yang kedua, ketiga itu ngikut, Pak ya. Ya. Gini. Selama ini saya ini banyak yang lolos, Pak. Ada, berarti sandal belum diterima kasih. Sepatu belum diterima kasih. Korek belum. Kalau ini kalau pegang rokok ini kan bersih. Ya. Contoh mobil, motor, sama jas hujan sudah terima kasih. Cuma saya kadang-kadang saya ringkas jadi satu patrap, satu sur semua. Yang saya pakai, saya buat mandi, alat mandi, saya global jadi satu. Iya, rangkumannya kan di situ, Mas. Rangkumannya di situ. Jadi apa namanya?
persatu-satunya itu kan selama kita memerankan hidup sehari penuh ini. Nah, nanti terangkum menjadi satu ketika hendak melakukan Patraswangadi Manunggal Jati yang tahap pertama itu. Terangkum semua. Seperti itu. Sampai tetangga. Ini saya sendiri Mas ya. Ini saya sendiri. Mulai dari raga. Matur suwun rogoku. Mulai dari perangkat alat mandi dulu ya. Dimulai dari diri terus ke perangkat alat mandi, lah terus ke kehidupan sehari penuh itu tadi. Kehidupan sehari penuh tadi. Matur suwun rogoku, matur suwun jiwaku, matur suwun sedulur papat kalima pancerku, matur suwun uripku, matur suwun roh suciku, matur suwun guru sejatiku, matur suwun bapak lan ibuku. Di sini inti di sini. Bapak ibu ini inti. Jadi tidak cukup hanya dengan bapak ibu ini tadi. Nah, kebiasaan kita memanggil bapak ibu ini apa? Nah, itu harus ditambahkan. Ditambahkan. Nah, kebiasaan saya memanggil bapak kan mama. Memanggil ibu emak. Jadi setelah saya berterima kasih, terima kasih bapak dan ibuku. Mama, emak, matur suwun, ditambahkan. Terima kasih Mbah Buyut lanang wadon kang rumeksa ing papan panggonan kene. Kaki among, nini among matur suwun. Matur suwun para leluhurku sak pendhuwur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburi, sak panengen, sak pengiwa. Lebih mantap lagi kabeh matur suwun. Matur suwun Ibu Bumi Bapa Angkasa. Matur suwun Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana. Matur suwun Kanjeng Ibu Sri Sejati, matur suwun. Nah, baru berpindah ke perangkat mandi. Matur suwun odolan sikat. Matur suwun sabun lan sampo, sepon sing dienggo gosokne. Matur suwun sepon. Banyu matur suwun, gayung, bak matur suwun, keran PDAM matur suwun, lampu PLN matur suwun. Kalau menggunakan perangkat-perangkat modern seperti pembersih wajah, matur suwun, biore pembersih wajah. Nek nganggo napa sing nggo wangi-wangi elek matur suwun Rexona pewangi ketiak. Nganggo kerokan jenggot matur suwun kerokan jenggot. Nganggo sisir ya matur suwun sisir. Semuanya diterima kasih. Anduk matur suwun. Nah, nanti minyak. Nah, selesai mandi kan kita keluar. Nah, keluar itu sudah mulai matur suwun minyak rambut. Nek nganggo hembody ya matur suwun hembody. Nganggo wedak ya matur suwun wedak, nganggo benges ya matur suwun. Semuanya diterima kasih. Kaca matur suwun, pakaian, nek nganggo parfum terima kasih parfum. Sandal terima kasih, sepatu terima kasih. Nah, setelah itulah baru keluar ke kehidupan sehari-hari. Matur suwun sekabehe panganan sing tak pangan dina iki lan sak pungkure. Matur suwun sekabehe minuman sing tak ombe dina iki lan sak pungkure. Matur suwun wedang, mungkin mangan snack matur suwun snack, mungkin mangan jajanan matur suwun jajanan, buah-buahan matur suwun, rokok matur suwun, asbak korean matur suwun. Mungkin blonjo matur suwun blonjoan dalam sehari itu. Duit matur suwun,
blonjoan matur suwun. Pripun jenengan? Naik lagi. Matur suwun. Omah karangku sak pranatane. Misalnya siraku disebut satu persatu. TV matur suwun, kulkas matur suwun, mesin cuci matur suwun, AC matur suwun, mobil matur suwun, motor matur suwun, sepeda matur suwun. Karena saya punya pesanggrahan, matur suwun pesanggrahan lan sak pranatane. Saya punya kandang, matur suwun kandang lan sak pranatane. Saya punya ingon-ingon, matur suwun sekabehe ingon-ingonku. Saya punya tanaman, matur suwun sekabehane tanduranku. Matur suwun. Matur suwun anak bojoku. Anake piro sebut matur suwun si A, matur suwun si B, matur suwun si C. Duwe anak angkat, matur suwun anak-anak angkatku. Jenenge anak angkate ana 5, sebut jenenge sitok-sitok matur suwun si A, matur suwun si B terus. Matur suwun para kadang kinasihku kabeh, matur suwun. Matur suwun para tetanggaku kabeh, matur suwun. Selesai kan? Ojo dirampungi sik meneng sik eling-eling. Oh, aku mau ketemu si B ning pasar, matur suwun si B. Oh, aku mau lunga ning pasar udan nganggo mantel, matur suwun mantel. Piye jenengan? Kono ora rumit kok bener-bener dituntut, bener-bener dituntut dibuktikan kesadaran kita di situ. Mau mantep wis kabeh mantep lah nembe palungguh panutup. Setelah palungguh panutup nikmatono wis ngungkuli patrap samadhi Mas. Keadaannya kahanane wis ngungkuli patrap samadhi. Nek kalau kesadarannya ndak kuat wis ning kono wis terlena wisan. Saking nikmate. Saking nikmate ku. Karomai bersyukur gitu loh. Mukjizatnya bersyukur gitu loh. Setelah kita puas menikmati hikmah bersyukur, nah baru palungguh jati, kunci samadhi, melakukan patrap samadhi manunggal jati itu tadi. Setelah selesai mensyukuri semua itu tadi. Rumit banget kan? Wis rampung kan? Rampung. Ih, aku mau ning kono ngombe dawet. Ora penak, Mas. Wis rampung. Ya, wis rampung toh. Santai. Mending galingan, aku mau ning kono ngombe dawet. Matur suwun. Tapi kan wis ora mlebu ngono. Harus mengikat semua. Iya, jadi kualitas spiritual kita itu benar-benar dituntut di situ. Ngono benar-benar dituntut. Tidak bisa di global lah ya. Harus satu persatu. Iya, harus satu persatu. Kan cara apa ya? Perhitungan itu hari perhitungan. Cara wong kerja iki totalan. Totalan. Itu berarti bentuk kebendaan berarti ya. Iya, tidak wujud raga kita, kaitan yang semua yang berkaitan dengan raga kita. Bentuk tindakan berarti melakukan sesuatu. Enggak. Paling yang masuk itu sehat. Matur suwun sehatku, matur suwun kebutuhanku, mungkin bayar utang, matur suwun. Bayar iso bayar. Pagi menjangkau.
Enggak mancing mancing. Itu sudah termasuk. Ya alatnya yang termasuk. Alatnya yang termasuk. Detail banget. Baru ini banget. Di video dulu belum ada sedetail ini penjelasan dari Bapak. Cuma menurut saya itu saya global. Engkau lebih rampung kabeh di global, Mas. Lebih di global. Sudah semuanya mantap kan? Mantap. Bahwasanya semua sudah berhasil saya ingat dan sudah saya syukuri semua. Lah nembe ini kalimat yang terakhir. Matur suwun gelar gulunge jagat alam semesta saisine kabeh. Wis wis komplit kan ngono. Lah wong kelingan ngombe dawet iku wis dadi ora enak kok, Mas. Padahal wis di global loh kuwi. Semuanya segalanya matur suwun gelar gulunge jagat. Kan budune kan masuk. Budune kan masuk. Ketik aku mau ning kono ngombe dawet. Wis ora penak Mas sana. Dari semalam yang kita lakukan ribuan kali. Nah, ribuan kali. Bener-bener dituntut di situ kesadaran kita. Karena kesadaran kita yang menyaksikan kan kesadaran kita, Mas. Yeah. Makanya dituntut di situ. Mengkono di situ selesai ya. Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama ini bisa selesai, bisa tuntas. Nah, kok Patrap Samadhi Manunggal Jati yang kedua, ketiga, penak Mas. Biar ngikut nih Pak. Penak, enteng. Enteng. Karena secara hakikat rumit itu kan syariat. Nah, lungguhe syariatnya awake dhewe iki ning Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama. Jelas. Terima kasih. Matur suwun. Matur suwun itu berarti belum komplit. Ya sudah komplit jane, mungkin sudah komplit. Mung terlalu panjenengan persimpel. Nggih. 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 Global. Cuma gini. Sekaliannya. Kayak mandi matur suwun, peralatan yang aku gunakan mandi hari ini, sore ini, semuanya sekalian matur suwun. Jagat. Aduh, terima kasih. Berarti harus detail, harus global. Global nanti kalau sudah detail Pak ya. Iya. Dorongan. Nembe di total lah wis rampung kabeh nembe di total. Matur suwun gelar gulunge jagat alam semesta saisine wis totalan kan ngono. Terus sederhana mantap ya, belum tak terima kasih ya Pak. Jadi terima kasih. Misalnya lagi di dalam sehari tadi ada mengalami sakit, entah itu sakit perut atau sakit kepala, itu pun harus terucap matur suwun sakit kepalaku. Jelas, sangat jelas, sangat jelas. Karena kesadaran itu rinci, kesadaran itu detail.
Sebab karena itu dia mendapatkan gelar Maha Mengetahui. Karena dialah yang menyaksikan semuanya. Nah ini kalau dimasukkan ke religi, dialah yang sang pencatat amal perbuatan. Dicocok nih kalau itu dicocokkan kok apa yang kita ucapkan, apa yang kita terima kasih dicocokkan dengan catatannya. Oh iya no, ini gampangan ini ngono gila gampangan ini. Karena saking banyaknya aktivitas, karena saking banyaknya yang dilakukan dalam sehari, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini kebayar. Setelah selesai, kita kan mendapatkan hikmah di situ. Hasil dari bersyukur. Wow, kebayar kabeh. Dan saya nggak bisa menggambarkan rasanya kayak aku nggak bisa tak gambar kayak gitu. Bahkan Patrot sama Dimijil Sowan alat untuk menguasai hidup dan mati itu akan menjadi ahli kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati petang hari ini selesai. Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah alat untuk mengubah takdir, alat untuk membuat takdir sendiri, itu juga sangat mudah menjadi ahli kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama yang dilakukan petang hari ini selesai. Bahkan Patrap Samadhi Mijil Sampurno, alat penyelamat dan alat penyempurna, itu juga bisa kita kuasai dengan mudah kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama yang dilakukan petang hari itu selesai. Intinya selesai, bukan tentang sempurnanya, tapi selesainya Patrap Samadhi itu tadi, dari awal sampai akhir. Tantangannya ketika kita sedang bepergian.
tantangan itu. Seperti halnya saya yang sedang pergi meninggalkan pesantren ke sini. Nah, itu tantangan. Untuk yang belum ahli, seperti punya hutang, seperti dikejar-kejar penagih hutang. Nah, kalau untuk yang sudah ahli kan bisa dilakukan, tidak harus ngamar, tidak harus ngamar. Sekali, dua kali, pokoknya sampai hitungan 7 kali berturut-turut dengan disiplin, panjenengan berhasil menyelesaikan patrap samadhi manunggal jati tahap awal di petang hari. Kedepannya kok teknik-teknik lainnya bisa panjenengan kuasai. Yang ikutnya. Nggih, karena ada tuntunan dari dalam. Nggih. Ini jangan dikira dengan sebagai seorang guru terus pas bertugas di sekolah ono sing ngayal, kan ngayal kayak itu pun harus kok terima kasih, harus terangkum di situ. Matur suwun muridku sing ngayal. Tiap hari ribuan. Ribuan. Banyak banget. Nah, global itu udah gak tepat Pak ya. Itu kan hanya apa ya? Mengingat-ingat. Ini bundamu kalau besok. Tapi sekarang ditambah dengan terima kasih. Enggak cukup gitu. Tiga-tiga. Ya, tidak cukup. Dari teman-teman. Ya kalau itu harus komplit Pak ya. Kesadaran loh. Kesadaran. Soalnya kan kesadaran. Kesadarannya kan harus dimantapkan dengan terima kasih tadi. Disahkan dong. Terus di perjalanan ini enak aja pada terima suwun, terus di perjalanan matur suwun. Ya, iya. Perjalanan. Awas nanti di hari perhitungan. Tapi di waktu di perjalanan itu sendirian loh Pak. Ya. Matur suwun itu terus. Lah iya. Tapi kalau sedetil ini nanti di hari perhitungan itu tadi harus detail. Di hari perhitungan itu tadi. Banyak yang lolos. Lolos. Yang paling menonjol kita jadi tahu kualitas spiritual kita. Paling seorang-orangnya lah. Setidak-tidaknya kita mengetahui kualitas kita, kualitas spiritual kita itu seberapa. Itu bisa dilihat dari situ, bisa kita temui di situ. Ini saya coba ini kalau rokok ini matur suwun ini saya sempurna matur suwun, asba ini matur suwun asba. Berarti nanti kalau melasar patrap terima kasih dulu Pak ya semua. Iya, iya. Oh iya iya. Ulang. Nah itu yang akan menjadikan kita itu mengalami kemudahan ketika berkoneksi dengan alam semesta, ketika berhubungan dengan alam semesta. Nah, dimulai dari situ. Itu yang membuat mudah. Jadi kita punya kepekaan terhadap alam semesta itu.
rumit dah. Kalau desa saya kira tidak rumit loh Pak. Tapi sekarang sudah dapat penjelasan ya. Enggak, maksudnya padahal serumit itu. Gitu. Namun seingat saya belum ada yang bertanya sama saya. Seperti ini. Matur suwun gitu, matur suwun. Mereka melakukan seperti yang dimotivasikan. Gitu. Enggak nanya detailnya itu. Gitu. Seperti apa? Belum ada yang nanya itu. Matur suwun. Gitu, matur suwun. Sudah detail. Tahap pertama. Kalau bahasa saya dulu kan simpel sekali, Mas. Patrap Samadhi Manunggal Jati, sebelum yang kedua dan ketiga ini saya ungkap loh ya. Patrap Samadhi Manunggal Jati adalah mewakili seluruh patrap. Simpel kan bahasa saya. Nah, kalau itu kalau diambil benang merahnya berarti perannya kan penting sekali, Mas. Nah, karena perannya sangat penting kan harus diperdetail kan pengetahuannya tentang itu. Nah, nyatanya sampai sekarang ini belum ada yang nanya itu. Kadang-kadang saya pertanyaan seperti ini, saya itu sungguh sama Bapak. Masalah gini Pak, soalnya begini. Kok masih disuruh detail, penjelasannya suruh detail. Nah ini, kadang-kadang yang punya jarak seperti itu. Matur suwun sudah dijelaskan semua. Matur suwun. Ada pertanyaan Mbak Upaya untuk melayakkan diri. Lah, yang dari tadi kita bahas itu apa? Bahasa saya kan kualitas spiritual kita itu akan tercermin di sini loh. Nah, itu kan kata lain dari melayakkan diri. Terus kali Manunggal Jati yang kedua maupun ketiga dilakukan tiap hari nopo kalau ada waktu selatan. Ya kalau panjenengan Soalnya pengen cepat bisa, pengen cepat menguasai ya lebih rutin. Yang kedua bukan yang ketiga. Kalau yang ketiga itu nggak bisa buat latihan. Nggak bisa buat latihan. Jadi kuasai Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap awal, kemudian buktikan di Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 2. Itu untuk membuktikannya di situ. Supaya layak untuk ikut yang ya seperti itu. Untuk waktunya bebas sendiri. Kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama hanya petang hari. Nah, kalau tahap 2 bebas. Soalnya saya kan pernah memberikan nanti ajak terus untuk jadi seperti dogma. Kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati yang enggak. Ada pertanyaan lagi? Pak Guru. Kalau di luar patrap itu kadang gerak tubuh itu aktif sendiri gimana? Itu namanya bekso. Itu namanya bekso. Nah, bekso ini terjadi karena palungguh panutupnya tidak selesai. Sering tidak selesai palungguh panutupnya.
Jadi usahakan kalau melakukan palungguh panutup itu nanti plong. Kalau belum plong, terus ulangi palungguh panutupnya sampai ketemu plong. Kalau tidak ketemu plong, berarti palungguh panutup ini belum selesai. Nah, ini yang menjadikan raga kita mengalami bekso. Bergerak di luar kehendak kita. Sadar loh, Pak. Iya. Itu namanya bekso. Jadi bekso itu bergerak di luar kendali kesadaran kita. Nah, hal itu terjadi dikarenakan palungguh panutup sering tidak selesai. Jadi perbaiki palungguh panutupnya. Usahakan kalau sesudah melakukan patrap samadhi, kan diakhiri palungguh panutup. Nah, itu sampai plong. Dadanya jenengan itu sampai plong. Nah, berarti palungguh panutupnya selesai. Kalau enggak ya gitu resikonya. Sering. Dia melakukan itu untuk panutup tiba-tiba ya berat tinggi. Nah, ya. Itu namanya bekso. Ada pertanyaan lain? Pak Guru. Hubungan itu loh Pak. Mandiri, merdeka, dan dewasa. Kadang saya akan mengikuti. Kadang saya terbelah balik. Dulu saya itu menekuk lidah itu seolah-olah ya ada sengaja untuk menekuk lidah. Kemudian mencapai titik seperti itu. Terus saya lepas lagi. Terus sekarang ada apa? Atrap yang sekarang mengajarkan untuk menekuk lidah. Ya sekarang mulai lagi. Tapi sudah enggak takut kan? Iya, enggak takut ada. Enggak takut kan? Tanda-tandanya kan sudah dikenali. Iya, kayak gitu. Soal mandiri, soal dewasa, mandiri, merdeka. Sebenarnya dewasa itu seperti apa sih? Dewasa itu kan kalau apa namanya? Kalau lupa bisa ingat sendiri, namanya kan dewasa itu ya. Jangan tidak nunggu ada yang mengingatkan. Salah satunya yang dimaksud dewasa secara simpel kan seperti itu. Nah, terus kalau mandiri itu secara simpel tidak bergantung, ya, tidak bergantung pada siapapun apapun. Itu simpel. Saya ngambil simpel-simpelnya aja. Kita pemegang revolusi. Iya. Intinya tidak bergantung lah, tidak bergantung. Nah, sedangkan merdeka simpelnya tidak terikat, ya kan? Jadi dewasa, mandiri, merdeka, bisa sendiri, tidak bergantung dan tidak terikat kan? Bagaimana mungkin mau bisa sendiri? Bagaimana mungkin? Enggak, maksudnya apa? Tidak bergantung. Bagaimana mungkin tidak terikat? Kalau patrap samadhi manunggal jati 3 ini belum dikuasai. Nah, patrap samadhi manunggal jati 1, 2, 3 itu kan dewasa, mandiri, merdeka. Dulu itu saya sering melakukan mengambil waktu yang seperti itu. Jadi itu terus. Begitu ada video terbaru untuk patrap samadhi 1, 2, 3 itu saya juga jadi saya biasa melaksanakan patrap itu 12 itu. Nah, sekarang ada itu
Iya, bodoh. Nah, namun ada satu fase yang berbeda di dalam Patrap Samadhi Manunggal Jati, yaitu fase samadhi yang ada di Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama dan fase di samadhi Patrap Manunggal Jati yang kedua dan ketiga. Kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati di tahap pertama itu fase samadhinya tidak ada apa-apa loh ya, tidak mengalami apa-apa. Iya. Jadi puncaknya adalah suwung, ora ono apa-apa, apa-apa ora ono. Itu Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama yang dilakukan petang hari. Nah kalau tahap 2, tahap 3 ini beda, bukan suwung. Dan isinya. Nah ini seperti yang sudah saya motivasikan tadi, 3 hal. Dan itu harus dihadapi tanpa menebak-nebak, tanpa ragu, apalagi takut. Karena itu hanya fase tahapan yang dilalui. Pengalaman saya dulu kan begini. Kalau saya sudah melakukan yang satu itu, saya itu semuanya selesai. Itu. Jadi, kan dulu ada pemahaman atau penyerahan beberapa untuk ini, terus kemudian siswa untuk ini. Seolah-olah masih dunia gitu maksud saya. Ya memang itu untuk urusan duniawi yang bukan duniawi kan. Patrap Samadhi Manunggal Jati ini. Kadang-kadang kalau bertanya saya gitu kan, karena jenengnya ini masih berputar di dunia kan, itu saja yang diupah. Kerja lah udah Pak. Saya sering menyampaikan sama kata-kata sebetulnya tujuan sesuatu apa itu saja. Betul. Nah setelah saya mengabarkan tentang 3 Patrap Samadhi Manunggal Jati, sudah nggak ada loh Pak Guru ya. Mengan saya nyatakan selesai sudah tugas saya, artinya sudah nggak ada loh ya. Jadi monggo terserah jenengan itu. Apalagi kan didukung dengan pernyataan mereka pada sudah mencapai puncak. Raja Tanjung itu mau apa? Kan itu yang saya seolah-olah iya. Tapi meskipun begitu ya saya ikuti untuk harap yang gitu. Ya iyalah. Mudah-mudahan ya saya siapkan. Kadang-kadang yang mendengar petang itu kan banyak tamu dan sebagainya ya terpaksa itu kan untuk pintu. Untuk pagi dalamnya. Yo enggak, yo salah satunya Jogo Lawang. Mosok dua-duanya Patrap Samadhi Manunggal Jati semua. Tutup kali. Ya bagus sih, luar biasa. Ini kan maksudnya apa, moralitasnya biar tetap aktif, jadi salah sitok gentenan. Memang sering katanya hutang itu acaranya macam-macam. Jadi pada intinya kalau sudah sampai seperti itu kan tinggal mengacu kepada kebutuhan gitu ya. Kalau begitu. Itu otomatis, Pak. Nggak usah menuju, nggak usah mengacu, nggak usah, itu otomatis akan terjadi. Jadi intinya kalau sudah di situ, ya jumeneng lah, arep apa maneh, jumeneng. Menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Arep apa neh liyane kuwi? Liyane jumeneng menebar cinta kasih sayang hidup, arep apa neh wong ora ono neh. Yang sering saya bahasakan sebagai mengabdi itu tadi.
selain mengabdi apa neh lek wis tekan kono arep apa neh. Semakin mengabdi semakin besar, semakin mengabdi semakin luas. Jadi podo karo ngasah caranya. Tapi lebih hebat dari ngasah. Nah kalau ngasah itu kan identik dengan tajam. Nah ini tambah luas sih. Bukan hanya tajam tapi tambah luas, tambah besar, tambah universal. Namun ukur dulu lah, ukurlah dirimu di Patrap Samadhi Manunggal Jati petang hari itu. Ngukur awake dhewe. Diukur seberapa dalam kalau kedalaman, kalau tinggi seberapa tinggi, kalau kuat seberapa kuat, kalau hebat seberapa hebat. Nah, ukurannya kan di situ. Ukuran dhewe wis kono. Kalau bahasa simpel saya kan kualitas spiritual kita akan tercermin di situ, akan tergambarkan di situ. Jadi kalau ada lubang kita tahu, nah karena kita tahu punya lubang kan kita bisa menutup. Bu Guru ada pertanyaan? Mbak Latif ada pertanyaan? Tanya, Pak. Tiap hari mendengarkan. tiap hari ngelirik ya. Banyak pertanyaan, tapi banyak pengetahuan. Dari A, dari B. Jadi yang akra dasar dan rasanya belum mengenali sudah sampai ke atas Pak Loh, ini belum nyimak videonya, kok masih nanya rasanya? Kok masih nanya rasanya itu memang belum nyimak videonya? Ini sudah jari kami. Kan ada Di Jombang, saya mengulasnya. Di Cipayung, saya mengulasnya. yang kelupaan. Untuk mempertegas, coba ceritakan kepada saya tentang tata cara melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 2. Langkah-langkahnya seperti apa coba untuk mempertegas ini? Kunci Nggih. Dalam samadhi, teknik samadinya nafas fokus ke hidung semua
sampai baru nafas, tarik nafas panjang, dilepaskan, jeda sebentar, dilepaskan 3 kali, baru selesai. Itu patrap samadhi manunggal jati yang ketiga, itu tahap ketiga. Padahal tadi kita membicarakannya loh. Dari tadi kan kita membicarakan. Kalau patrapnya sudah tepat, ini teknik samadhinya. Teknik samadhi di dalam patrap manunggal jati yang kedua. Setelah di tahapan samadhi atau ranah samadhi, kita bernapas bebas menggunakan hidung. Bernapas bebas menggunakan hidung, jangan bernapas pakai mulut gitu maksudnya. Berarti bernapas bebas dulu, tenang. Bernapas bebas menggunakan hidung. Perhatikan napasnya enak apa tidak enak. Enak dalam artian tidak sengal, tidak ngos-ngosan. Kalau tidak enak berarti napasnya ngos-ngosan, sengal. Nah, kalau napasnya nggak enak, nunggu sampai napasnya enak. Nggak ngos-ngosan, nggak sengal. Jadi bisa bernapas melalui hidung dengan santai. Nah, kalau napasnya melalui hidung sudah santai, baru menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung, bukan fokus. Menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Disusul menekuk ujung lidah ke atas hingga menempel ke langit-langit mulut. Terus pertahankan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, nanti kita akan merasakan ada sesuatu di dalam diri kita. Nah, rasa yang saya maksud ini tidak bisa saya beritahu. Apakah rasanya panas, apa rasanya perih, apa rasanya anget, ini tidak bisa saya beritahu. Intinya kita akan merasakan ada sesuatu di dalam diri kita. Nah, sesuatu yang ada di dalam diri kita itu semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar, hingga memenuhi seluruh tubuh kita. Nah, kalau dia sudah penuh seluruh tubuh, kemudian bebaskan semuanya. Bebaskan semuanya. Yang tadinya panca indera kita gunakan untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung, lidah kita tekuk ke atas, nah itu semuanya dibebaskan. Bebaskan, tarik napas panjang pelan dari hidung, keluarkan napas panjang pelan dari mulut sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali menarik napas dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut, sudah 3 kali, nikmati situasi dan kondisi diri kita. Karena pada saat itu, alam semesta yang ada di dalam diri kita akan bertemu dan manunggal atau menyatu dengan alam semesta di luar diri kita. Dan kita tidak perlu ngapa-ngapain, cuma menikmati aja, menikmati kejadian itu. Video sing delok, sing disimak. Berarti nafas dulu ya, nafas panjang tadi ya, di samadhi. Maksudnya setelah patrap tadi lah. 3 kali nafas. Setelah selesai patrap kan kita sampai di ranah samadhi.
di rana samadhi. Nah, teknik bersamadinya, langkah pertama bernapas bebas menggunakan hidung. Artinya bernapaslah menggunakan hidung, jangan menggunakan mulut maksudnya. Sampai napasnya itu santai, rileks, enak. Kalau napas dari hidung ini belum santai, belum rileks, belum enak, terus usahakan persantai dirinya itu. Dipersantai, rileks, sampai napasnya di hidung itu santai, rileks, enak, ndak ngos-ngosan, ndak sengal. Karena habis patret tadi kan. Iya. Nah nanti kalau napas di hidung ini sudah santai, kemudian kita menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Disusul menekuk ujung lidah ke atas hingga menempel ke langit-langit mulut. Pertahankan itu. Terus pertahankan seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, entah di menit keberapanya atau di detik keberapanya, itu saya juga tidak bisa ngomong. Nah, kita akan merasakan ada sesuatu di dalam diri kita. Nah, sesuatu yang akan dirasakan panjenengan itu, saya juga tidak bisa ngomong. Apakah di dengkul, apa di kepala, itu saya nggak bisa ngomong. Rasanya seperti apa juga saya tidak bisa mendogmakan, karena dia maha kuasa. Intinya, kita akan merasakan ada sesuatu di dalam diri kita. Dan sesuatu di dalam diri kita, semakin lama itu akan semakin besar. Semakin membesar, sampai penuh sebadan kita ini, sampai menjadi penuh sebadan. Dan ketika sesuatu itu sudah memenuhi seluruh badan, aktivitas tadi kita hentikan semua. Kita hentikan, kita bebaskan. Dalam artian, yang tadi panca indera digunakan untuk memperhatikan napas, dihentikan, ujung lidah yang ditekuk, dihentikan semuanya, dibebaskan. Kemudian tarik napas menggunakan hidung panjang pelan, keluarkan napas melalui mulut panjang pelan. Lakukan hingga 3 kali. Seperti itu. Nah setelah 3 kali, nikmatilah rasanya, situasi dan kondisinya itu loh, dinikmati. Karena pada saat itu, alam semesta di dalam diri akan menyatu dengan alam semesta di luar diri. Oke? Bener paham nih Mbak? Oke. Nah kalau patrap samadhi manunggal jati tahap ketiga ini berbeda lagi. Teknik samadinya berbeda dan pengalaman spiritualnya juga berbeda. Kalau patrap samadhi manunggal jati tahap kedua kan seperti itu tadi. Nah kalau patrap samadhi manunggal jati yang ketiga, tekniknya setelah sampai di tahapan samadhi, maka teknik samadinya bernapas menggunakan hidung dengan santai. Rileks. Kalau napasnya belum santai, belum rileks, berusahalah rileks. Sampai napasnya ndak sengal, ndak ngos-ngosan. Nah, setelah napas yang keluar masuk melalui hidung ini sudah nyaman, sudah enak, tidak sengal, tidak ngos-ngosan. Nah, baru tarik napas panjang melalui hidung. Keluarkan napas panjang melalui mulut. Ulangi lagi, tarik napas panjang pelan melalui hidung. Keluarkan napas panjang pelan melalui mulut. Sampai 3 kali berturut-turut. Setelah 3 kali berturut-turut, cep mingkem cangkemnya, mulutnya menutup rapat. Bernapas menggunakan hidung. Lalu gunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Disusul dengan menekuk ujung lidah
ke atas hingga menempel ke langit-langit mulut. Pertahankan itu. Terus pertahankan. Entah di detik yang keberapa atau di menit yang keberapa, kita akan mengalami kehilangan napas. Jadi seakan-akan kita tidak bernapas. Nah, ketika merasa bahwa kita ini tidak bernapas, jangan takut, jangan ragu, jangan nebak-nebak, jangan penasaran. Tetap menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas, walaupun seakan-akan merasa tidak bernapas. Walaupun napasnya hilang, hidung kita kan tetap berasa ada. Nah, tetap memperhatikan hidung itu tadi. Kalau napasnya hilang, kan? Lidahnya tetap masih menekuk ke atas. Nah, di tahapan ini, kalau kita tidak ragu, tidak takut, tidak bimbang, tidak nebak-nebak, tidak penasaran, maka entah di detik yang keberapa atau di menit yang keberapa, kita akan kehilangan detak jantung. Jadi seakan-akan jantung kita itu tidak berdetak. Tidak ada detaknya jantung kita itu. Itu hanya seakan-akan, aslinya ya masih berdetak. Itu hanya fase atau tahapan yang kita lalui. Jadi jangan terpengaruh dengan jantung yang tidak berdetak ini, jangan terpengaruh, jangan nebak-nebak, jangan penasaran, jangan ragu, jangan takut. Terus tetap menggunakan panca indera untuk memperhatikan ujung hidung sembari menekuk lidah ke atas. Selanjutnya, entah di detik yang keberapa atau di menit yang keberapanya, kalau kita tetap hidup, madep, mantep, walaupun kehilangan napas, kehilangan detak jantung, kita masih tetap hidup, madep, mantep, tidak curiga, tidak nebak-nebak, tidak takut, tidak ragu. Entah di detik yang keberapa atau di menit yang keberapa, maka kita akan kehilangan wujud kita. Seakan-akan kita itu tidak ada wujudnya. Enteng, terus pokoknya hilang. Kaya neneng dimbuh gitu. Di fase yang ketiga ini tetap jangan terpengaruh. Kudu tetap hidup, madep, mantep, jangan terpengaruh, jangan takut, jangan curiga, jangan nebak-nebak, jangan ragu. Terus kesadaran kita kan masih ada di panca indera memperhatikan keluar masuknya napas. Kesadaran kita kan masih ada di lidah yang ditekuk. Kesadaran kita kan masih ada di situ. Walaupun napasnya sudah hilang, detak jantungnya hilang, wujudnya hilang, kan kesadaran kita kan masih di situ. Tetap bertahan di situ dengan tetap hidup, madep, mantep. Kalau tiga fase ini bisa dihadapi tanpa curiga, tanpa menebak-nebak, tanpa penasaran, tanpa ragu, tanpa takut, entah di detik yang keberapa atau di menit yang keberapa, panjenengan akan bertatap wajah dengan yang dimaksud sang guru sejati. Selanjutnya, ya terserah sampean. Pasti ngerti, paham, tahu. Nah, berbeda kan? Awas kok lalinah ya kok. Berbeda. Lah, teknik ini tidak ada di Patrap Samadhi Manunggal Jati di tahap pertama loh ya. Nggak ada. Berandai-andai. Andainya sampai merasa melayakkan diri untuk melakukan Patrap Samadhi yang ketiga, namun belum berhasil untuk seperti yang dicontohkan Pak Web tadi, walaupun sudah berusaha. Yang berusaha harusnya kan tidak berusaha. Kalau sampai tidak, misalkan ya, kalau sampai misalkan kok tidak bisa bertatap wajah dengan sang guru sejati, nah berarti satu, coba-coba belum ahli. Kedua, ada curiga, ada kepenasaran, ada keraguan, atau ada ketakutan.
ketika mengalami salah satu fase yang sudah saya nyatakan tadi. Aduh, berarti kenapa saya kena omongan ini Pak? Tadi yang mau sore Mas, praktek ketiga, panduan ketiga saya praktekkan seperti yang sore hari itu mah dilanjut wah ini salah Bapak, keliru. Yang ketiga saya praktekkan yang pertama. Oh berarti di situ. Bukannya saya coba-coba Pak, cuma ya iya saya mau ya. Sudah kita ingin di sore mau panis. Gitu. Seperti saya dilempar tadi. Jadi Patrap Samadhi Manunggal Jati yang tahap ketiga itu tidak bisa main-main. Oh iya. Nggak bisa main-main. Jadi apa jenisnya, satu misal dipraktekkan, di dalam prakteknya hilang napasnya kan, aduh itu namanya main-main kan. Jadi benar-benar sudah tidak boleh nebak-nebak ketika mengalami semua itu, tidak boleh nebak-nebak, tidak boleh curiga, harus tetap hidup mantep apapun yang terjadi. Paribasannya mau dimatikan juga siap. Itu namanya tidak main-main. Mau ya? Ya berarti itu mau kejadian itu mau. Nggak bisa. Makanya saya nyatakan latihan dulu di tahap 1 dengan tahap 2 itu latihannya. Kalau jenengan merasakan sesuatu di dalam diri, kok merasakan sesuatu, kok sesuatu yang saya rasakan di dalam diri kok mules temen, enggak apa-apa, bisa kompromi. Tapi kalau di tahap ketiga enggak bisa udah. Ya bisa apa saja, jangan membahas yang lain loh. Kita sedang membahas Patrap Samadhi Manunggal Jati loh ya. Ya bisa-bisa saja rasa yang sesuatu yang kita rasakan di dalam diri, jempolnya sakit, bisa saja. Namun ingat, sesuatu yang kita rasakan di dalam diri semakin lama semakin membesar, semakin sampai penuh. Ini paham nggak ini? Nah kalau tidak semakin besar ya berarti bukan. Kesimpulannya kan gitu. Ya. Padahal nanti kalau sudah besar itu keluar. Lah ya makanya kan kita bebaskan kan. Lah dengan membebaskan teknik tadi kan kita tidak mengikat dia. Nah, ya kan? Tidak mengikat dia sehingga dia bisa menyatu dengan alam semesta di luar diri. Jadi kejadian yang saya lakukan Pak Nano cerita mau berarti ya coba-coba tapi saya tidak merasa mencoba Pak. Coba-coba tapi saya tidak merasa mencoba. Bukan itu. Jadi masih ada kecurigaan di dalam diri panjenengan, masih ada penasaran di dalam diri. Jadi tidak bisa. Misal contoh ya, di Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap kedua, kan tidak menutup kemungkinan sebelumnya kan dicoba dulu kan, dicoba dulu. Dalam samadhi kita merasakan ada sesuatu di dalam diri kita. Namun sesuatu itu dengkul sakit katakanlah kan. Dengkul linu, dengkulnya terasa linu, katakanlah seperti, jangan nganu dulu, ini perhatikan dulu apa yang saya jelaskan. Sebelum itu diawali sesuatu yang kita rasakan adalah dengkulnya linu. Baru mengalami dengkul linu aja kita sudah, aduh dengkul kok linu, itu sudah nggak bisa itu Mas. Nggak bisa, apalagi merasakan sesuatu yang sesungguhnya, wong nembe dengkul wis nebak-nebak kok. Sudah curiga kok. Makanya namun di tahap 2 ini masih bisa buat latihan, nggak apa-apa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang saya maksud itu dengkul linu itu tidak menutup kemungkinan. Namun kan ada perbedaan di situ. Perbedaannya di mana? Semakin lama semakin membesar sampai penuh sebadan. Nah kalau linu tetap di situ aja berarti kan bukan.
Namun mengalami itu aja kita sudah curiga gitu loh. Aduh, denggule lino wis bebrah iki. Nah, itu sudah nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Makanya harus ahli di situ. Ahli dalam artian sudah nggak punya rasa dan perasaan curiga, sudah nggak punya rasa dan perasaan ragu, takut, nebak-nebak, itu sudah nggak ada. Ahli yang saya maksud itu seperti itu. Jadi kalau masih merasa masih punya rasa dan perasaan curiga, nebak-nebak, penasaran, ragu, takut, jangan sekali-kali lakukan yang ketiga. Kalau di yang kedua enggak apa-apa, masih bisa kompromi. Karena alam semesta itu kan maha pemaaf. Sebenarnya kalau dinalar gitu ya, kalau dinalar, motivasi yang sudah saya berikan itu sudah lebih dari cukup, Pak Guru. Kalau harus dinalar gitu ya, saya pernah memberikan sebuah motivasi. Kalau raga kita itu diibaratkan rumah, hidup kita adalah tuan rumahnya. Kan saya pernah ngasih motivasi seperti itu. Nah, yang namanya tuan rumah tidak akan mungkin merusak rumahnya sendiri, menghancurkan rumahnya sendiri, mengotorkan rumahnya sendiri, itu tidak mungkin. Yang ada, tuan rumah akan menjaga, merawat, membersihkan rumahnya. Yang ada, sebenarnya motivasi ini sudah lebih dari cukup untuk tidak curiga, tidak takut, tidak ragu, tidak nebak-nebak, itu sudah cukup itu. Namun dalam kenyataannya, ketika mengalami itu kan takut. Artinya Pak, dari penjelasan seolah-olah malah seperti apa ya? Joki, Pak. Saya rasakan. Jadi dengan saya untuk pemula itu yang mungkin seperti itulah. Maksudnya itu terus sebelum kesadarannya itu menjaga karena suci yang hadir. Itu mestinya dia kan nanti berusaha tadi yang disampaikan Pak. Lah iya. Iya ya, tidak mungkin lah hidup saya akan mencelakai raga saya, kan tidak mungkin dong. Raga saya itu kan rumahnya dia. Tanpa raga saya kan hidup tidak bisa apa-apa. Nah, itu kan motivasi yang lebih dari cukup untuk menghancurkan kecurigaan, keraguan, ketakutan, itu sudah lebih dari cukup harusnya. Namun tetap aja ketika praktek ya nembe mandek, napasnya 1 detik aja udah, wah udah kacau udah. Engko nek mati piye, engko nek ora iso balik piye. Allah. Kemarin itu banyak seperti itu, Pak. Penyampaiannya nanti kalau sesat Sore malam, orang balik. bukan. Harusnya kan waktu lah, Pak. Iya. Gaspol. Makanya ketika balik. kata-kata mendapat pencerahan seperti itu tadi, Pak. Ini jangan-jangan malah dipakai untuk misalnya itu referensi untuk ketika saya ini nanti harus seperti ini. Karena baik ini seperti gebleng dulu itu kan tanpa seperti itu, Pak. Di los Gebleng waktu itu kan lost door, terus ngomong ini, monggo. Nah, kalau gembleng atau menekung karena ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab apa? Ya yang apa namanya? Yang bertanggung jawab tentang pesanggerahan kan. Nah, kalau Patra Samadhi sendiri di rumah, yang bertanggung jawab siapa? Kan hidup panjenengan sendiri. Nah, harusnya kan sama kan harusnya. Harusnya kan lebih percaya sama hidupnya sendiri. Nah, sama wong edan bagu, sama asistennya wong edan bagu bisa percaya. Lalu sama hidupnya sendiri nggak percaya.
Tapi waktu gemblung manekku itu belum punya pemikiran seperti itu ya Pak. Kalau saat sudah mandiri sendiri tuh malah punya pikiran seperti itu. Hah. Ada Pak. Karena aku masih gede di sini. Saya dulu waktu manekku gemblung di pesantren juga punya pemikiran seperti Pak, nggak punya rasa takut, ada bengek. Tapi kalau sampai sendiri kok beda. Jadi tadi yang jenengan bicarakan tadi. Loh, nanti. Bari. Iku metunya skill Joko. Jadi aku baliknya kita dulu tekan di. Mana? Yes. Yes. Iya tuh, cah. Pokok dan inti yang bisa menuntun ke depannya ke jalan seterusnya itu matur suwun Pak ya. Ya. Matur suwun secara detail. Iya. Biasanya kan spontan matur suwun kok mau dan WC matur suwun gitu langsung mengucap matur suwun kaset. Ya tapi sampai rumah kok patrap harus detail lagi. Iya kan? Harus lebih detail. Tak kira gue spontanitas ngoten niku Pak. Bukan setiap patrap loh ya. Nggih. Itu hanya di Patrap sama di Manunggal Jati petang hari. Di situ itu rangkuman. Di rangkuman ini. Rangkuman di situ. Nanti dinomo dicocokno lho. Tak kira pemahaman matur suwun itu waktu kejadian. Contohnya saya ke BC tadi, matur suwun cipu air, kamar mandi, set niki wow. Iya, itu juga tetap. Nggih, tapi kan harus ada kedua kali. Iya, rangkumannya. Ya, kalkulasi kaluasi. Nggih, matur nuwun. Nggih, jelas, sangat jelas. Dulu harus kedua kali, maka Patrap Semati Manunggal Jati tak hari. Nggih. Tak kira ya mau matur sekedar di hadapan kita ini tadi. Matur nuwun sama telepon ini. Betul ya Bu. Biasanya nek Patrap itu wis telepon atuh. Cuma kadang-kadang nek sore ku foto anak yodak kan bojo lah apa jalan ngono. Iku durung masuk tahap tertentu ya Pak. Ya masih kedengaran ya. Sing ngeten nek tamu. Kami pundi sembahyang. Hmm. Ini kan sedilo nggih, Mas. Orang metu. Ya apa hubungannya? Engkau keturun. Jambi. Sayang. Ini hubungannya bagi. Terus ditutup. Nah, terus Mbak ini pemula. Iya. Nah, Nah, ini kenal dari Pak Web, Pak. Dulu pernah Pak Web. WA saya. Oh. Ya kalau masih pemula sudah menguasai 3 level sedang dirampung ngenteni seambrek jagat. sudah semua belum. Yo. Ya nanti kalau ada waktu atau malam ini biar di Asma Pak Guru. Bisa. Bukan mawon apa? Wah. Lah terus orang ngono lah terus gunane aku duwe anak apa? Iki. Gila iki. Biar biar cepat dapat jalan untuk menyelesaikan waktu kalau sudah dilungguhkan kan Asma. Sewa apa? Apa? Dari terlatih. Sebentar latih. Kalau komandannya kalau wakilnya Terus sakit ini. Belum mas mau pakai.
tahap awal palungguh panutupnya hati-hati loh mbaknya ya. Palungguh panutupnya itu nggak sering bekso ngisi-ngisi nih. Malah bagusnya tuh yang tidak bekso apa yang harus bekso? Yang enggak bekso. Oh, terima kasih matur suwun. Soalnya kalau enggak bekso kan berarti palungguh panutupnya tuntas. Kalau sering bekso berarti kan palungguh panutupnya sering tidak tuntas. Itu risiko. Waktu Manopo Gembel di Pesanggerahan itu, seingat saya itu saya nggak bisa bekso Pak. Seingat saya itu. Cuma kaget malah. Kaget. Waktu dulu itu. Ya tapi ya matur suwun, selama dulu di Pesanggerahan itu Manopo Gembel itu belum paham. Sekarang pelan-pelan tapi pasti bisa paham. Jadi harusnya bekso itu atas kehendak kita, bukan di luar kehendak kita. Nah kalau bekso terjadi di luar kehendak kita, aku ngisi ini. Mungkin warung mana ada mbak kayak duwe kelainan apa orang ngisi nih. Diperhatikan palungguh panutup nanti plong. Nek isih ngrundel terus ulangi terus palungguh panutup, ulang terus. Ngerti ngrundel? Ya. Nek isih ngrundel enggak ya. Ora dijobo. Ojo leren palungguh panutup ojo leren. Terus nganti plong, dodone iki nganti plong, nganti tenang. Jelas pemahaman matur suwun sangat jelas matur suwun. Beda Pak, kadangan langsung sama kadangan melalui YouTube itu enakan langsung. Ya iyalah YouTube ora iso ditakoni. Ini lebih plong niki. Tapi ya kadang pertanyaan langsung dengan Bapak ya juga kadang-kadang punya sekat, saya rasa sudah sekat. Selesai Manopo Gembel sudah master. Nah, ini saya pernah ungkapkan apa? Ini kok seolah punya sekat. Oh iki. Nah sekarang gak dia gue. Kita takor detail. Yo ngapurane Pak, wow tak takoke secara detail tentang matur suwun tadi begini gitu. Kan jadinya kan harus tahu sendiri kan. Iya. Tapi ini kan saya tanyakan detail. Dan long aku lah. Iya. Long. Ora jenglau kadang karo kanca-kanca ya anu yo piye. Ya wis, ngono lah. Ini tuntas. Ini tuntas rasane iki. Ini rasane negawani takon disekat iki jare. Sekarang enggak motornya sekat. Berani tanya kok. Takon oke kok. Oh, apa ini? Matur suwun itu harus detail. Kami pada kaitan dekat. Dulu pertama selesai pulang ke rumah sendiri tentang matur suwun patrak semati di luar patrak semati saya jalani nyemplung kali Pak. Menurut pemahaman saya itu kurang tepat. Motor komplit nyemplung kali. Saya di perjalanan bacaan kunci terus malah nyemplung kali. Aduh. Wah, jadi gimana hidup nanti lah. Lain hari lain waktu Bapak videonya keluar tentang samati di luar kata semati dulu baru Bapak tuh kejadian lain. Atau kejadian lagi betul alami ini. Ya matur suwun semenjak mengenal wahyu pada gaib pada laku sudah tidak liar lagi kelakuanku sudah
tidak Jadi berani. ketemu Pak Lut terus malah dikasih pelajaran, dikasih soal banyak kok dapetnya nilai 0, tapi ada tulisan yakino. Awas lo. Tulisannya yakino gitu. Enggak, maksudnya awas lo. Jadi aku nilainya 0. Atau kata-kata terakhir yakino. Yang kedua langsung dikasih soal cinta kasih tulisannya. Tapi sekarang masih Pokoknya motivasi saya, perhatikan palungguh panutup panjenengan setiap kali selesai patrap samadi. Nggih, nganti plong, nganti orang nang grundel ning dodo. Nek ning jero dodo masih grundel, dur ora plong kaya kesesek terus palungguh panutup diulang lagi terus. Masih ada pertanyaan? Dan pulau pribadi pun masuk ataupun Clear. clear. Guru sama. Ini kan Oke. Bu. Gue sambun. keliru apa nih? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kadangan kita malam ini di Pohijo Pati saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan terserahkan kita semuanya. Berlanjut nanti laku ngelungguhake asmonya Mbak siapa? Supriyan. Mbak Supriyan. Nanti kadang sepuh panjenengan Pak Latif yang melungguhkan ya.
Asma sejati kanthi warni saking ayunan Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Cakrosemono sun sabdake manjing nunggal dadi siji kelawan jabang bayine ingkang asmaraga Supriyani kanthi teguh rahayu. Kanthi warni kanthi warni kanthi warni jeneng sira miji panjenengan ingsun kagungan karsa arsa mbeksa mbeksanira raga pribadi kesadaran nikmati apapun aksi kanthi warni lungguh ingkang prayasa kanthi warni lungguh ingkang prayasa radhani arsa tentrem sungsangani basuki kalis ing sambekala kanthi teguh rahayu selamat kanthi warni lungguh ingkang prayoga radhani arsa tentrem sungsangani basuki kalis ing sambekala kanthi teguh rahayu selamat kanthi warni lungguh ingkang prayoga radhani arsa tentrem sungsangani basuki kalis ing sambekala kanthi teguh rahayu selamat.
Jadi,